makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Together where we are, let go. We're so Nasi warteg, lauknya kikil. Saatnya kita tampil. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum materi kita buka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah, nomor induk mahasiswa PAI 2420 175. Perkenalkan, nama saya Iin Indrawati, nomor induk mahasiswa PAI 2420 161. Kami dari kampus Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso dengan program studi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2024. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fatin Lutfiana Anggraini SPD MPD, yaitu video pembelajaran dengan tema kutipan. Apa sih kutipan itu? Kutipan itu adalah pengambilan gagasan, ide, atau pendapat dari sumber lain seperti di buku, di jurnal, atau artikel. Nah, tujuannya yaitu untuk mendorong dan memperkuat argumen kita terhadap karya tulis kita yang telah kita buat. Nah, dengan mencantumkan kutipan, itu kita bisa membuat karya tulis ilmiah kita itu menjadi lebih kuat dan juga agar terhindar dari yang namanya plagiasi. Nah, plagiasi merupakan tindakan mengambil atau meniru karya orang lain tanpa memberi pengakuan dan juga tanpa memberi izin. Nah, kutipan ini itu juga mempunyai fungsi loh, yaitu memberikan penghargaan kepada karya tulis orang lain. Nah, kutipan ini itu tidak hanya digunakan dalam karya tulis ilmiah seperti artikel, skripsi, dan lain-lain, tetapi juga sering digunakan dalam karya tulis sastra seperti puisi, pidato, dan juga lain-lain. Nah, kutipan ini itu juga memiliki jenis-jenis loh, yaitu ada 3. Yang pertama, kutipan langsung, yang kedua ada kutipan tidak langsung, dan yang ketiga ada kutipan sumber kedua. Nah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu tentang jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah kutipan yang mengambil sama persis dengan sumber aslinya tanpa mengubah sedikit pun dari susunan kalimatnya. Nah, kutipan langsung ini itu memberikan kekuatan akademik karena menampilkan keaslian sumber. Nah, biasanya kutipan langsung ini itu ditandai dengan diapit tanda petik 2. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini adalah kutipan yang menyampaikan kembali isi gagasan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, biasanya ini disebut dengan parafrase. Nah, biasanya kutipan tidak langsung ini tidak menggunakan tanda petik 2. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada kutipan sumber kedua. Nah, kutipan sumber kedua ini adalah kutipan yang diambil dari sumber kedua. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Menulis kutipan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kutipan yang baik harus ditulis dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kutipan langsung ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Cara penulisan kutipan langsung pendek yaitu yang pertama menggunakan tanda petik 2, yang kedua menyatu dengan teks utama, yang ketiga tak menyatukan sumber kutipan, yaitu seperti nama penulis, halaman, dan tahun. Yang keempat, tidak mengubah ejaan atau struktur aslinya. Sedangkan kutipan langsung panjang, tata cara penulisannya yaitu yang pertama, tidak menggunakan tanda petik 2, yang kedua, tidak menyatu dengan teks utama, yang ketiga, menggunakan spasi tunggal, yang keempat, diberi sumber kutipan di akhir kalimat. Selanjutnya yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini berarti penulis menyampaikan kembali sumber isi dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Tata cara penulisannya yaitu yang pertama, tidak menggunakan tanda petik 2, yang kedua, ditulis dengan gaya bahasa sendiri, yang ketiga, tetap mencantumkan sumber kutipan, yang keempat, dapat disisipkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Yang ketiga, yaitu menulis kutipan dari sumber kedua. Terkadang penulis itu tidak dapat
Terkadang penulis perlu menghapus sebagian kutipan agar terlihat lebih ringkas. Nah, penghapusannya ini ditandai dengan tanda titik 3. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kelima yaitu mencantumkan daftar pustaka. Setiap kutipan yang digunakan harus dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai urutan alfabet berdasarkan nama belakang penulis. Format penulisannya harus konsisten dengan gaya penulisan yang digunakan. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Kutipan juga memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu memperkuat argumentasi penulis. Dalam mengutip pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya, tulisan akan tampak lebih meyakinkan dan memiliki dasar keilmuan yang kuat. Yang kedua, yaitu memberikan landasan teori atau konseptual. Melalui kutipan dari literatur yang relevan, penulis menunjukkan bahwa tulisannya tidak dibuat berdasarkan opini pribadi semata, melainkan berpijak pada teori yang telah diakui kebenarannya oleh para ahli. Yang ketiga, yaitu menghindari plagiarisme. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika akademik yang serius karena mengambil ide, kalimat, atau hasil penelitian orang lain tanpa memberikan pengakuan. Selanjutnya yang keempat, yaitu menunjukkan luasnya referensi dan wawasan penulis. Kutipan juga berfungsi sebagai indikator sejauh mana penulis menguasai literatur atau sumber wawasan yang relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya yang kelima, yaitu menyediakan bukti dan contoh pendukung. Kutipan juga berfungsi memberikan bukti empiris atau contoh konkret yang dapat memperjelas pemahaman. Melalui kutipan dari hasil penelitian atau hasil observasi yang telah didukung oleh pihak lain, penulis dapat mendukung pernyataannya secara objektif. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pentingnya kutipan dalam karya tulis ilmiah. Di sini ada beberapa pentingnya kutipan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu menunjukkan kejujuran dan integrasi akademik. Apa sih integrasi akademik itu? Yaitu prinsip atau sikap jujur yang dimiliki oleh penulis. Nah, salah satu aspek paling penting dalam dunia akademik adalah kejujuran ilmiah. Kutipan menunjukkan bahwa penulis mengakui kontribusi orang lain yang menjadi sumber ide atau landasan pemikiran dalam tulisannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan dan kekuatan argumen. Nah, kutipan ini itu juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap tulisan yang telah kita buat. Ketika penulis menyertakan pendapat dari para ahli, maka akan memberikan argumen yang kuat kepada karya tulis ilmiah. Nah, ketiga itu yaitu memberikan landasan teoritis, yaitu teori-teori para ahli yang relevan dengan topik, dan juga konseptual, yaitu konsep-konsep kunci dalam tulisan. Nah, fungsinya ini yaitu untuk menjelaskan mengapa suatu terjadi, konsepnya agar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu memperluas wawasan dan sumber referensi. Kutipan itu juga menunjukkan luasan wawasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan, penulis itu sudah menunjukkan kajian literatur. Yang kelima, yaitu menghubungkan tulisan dengan diskursus ilmiah yang lebih luas. Yang keenam, yaitu memperjelas dan memperkuat pembahasan. Nah, kutipan ini itu juga membantu memperjelas konsep atau istilah yang digunakan dalam tulisan. Yang ketujuh, yaitu menunjukkan kemampuan analisis dan sistensis penulis. Nah, analisis itu adalah mengurai informasi agar maknanya itu mudah dipahami. Sedangkan sistensis penulis itu adalah kesimpulan yang lebih menyeluruh. Yang kedelapan, yaitu sebagai rujukan untuk pembaca. Nah, kutipan ini itu juga membantu pembaca yang ingin menelusuri sumber asli dari informasi penulis. Dengan mencantumkan sumber secara lengkap, pembaca itu dapat mengaksesnya dengan secara mudah. Selanjutnya yaitu kesalahan umum dalam menulis kutipan. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam menulis kutipan antara lain yaitu yang pertama, tidak mencantumkan sumber kutipan. Salah satu kesalahan yang paling mendasar adalah tidak mencantumkan sumber setelah mengutip isi atau kalimat dari penulis lain. Hal ini bisa disebut dengan plagiarisme, yaitu mengambil ide atau kalimat orang lain tanpa memberikan pengakuan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengutip tanpa tanda kutip untuk kutipan langsung. Kesalahan berikutnya adalah menulis kutipan langsung tanpa menggunakan tanda kutip. Padahal tanda kutip berfungsi untuk menandai bahwa kalimat tersebut bukan milik penulis pribadi, melainkan diambil dari sumber lain. Yang ketiga, mengubah isi atau makna dari kutipan asli. Beberapa penulis
penulis terkadang melakukan perubahan kata atau makna dalam kutipan langsung agar sesuai dengan konteks penulisannya. Tindakan ini merupakan kesalahan serius karena dapat menghilangkan maksud asli dari penulis sumber. Selanjutnya yang keempat yaitu mengutip terlalu panjang. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengutip teks terlalu panjang, bahkan satu paragraf penuh, tanpa menyaring informasi pentingnya. Kutipan seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, bukan untuk memenuhi jumlah halaman. Yang kelima yaitu salah menuliskan nama penulis dan tahun terbit. Kesalahan ini terjadi ketika penulis menulis nama dan tahun yang tidak sesuai dengan daftar pustaka. Ketidaksesuaian ini membuat kutipan menjadi tidak valid dan sulit dilacak oleh pembaca. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Mohon maaf jika ada kekurangan, jangan cari yang sempurna. Karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.